Sorotan yang menarik dari dunia olahraga, saudara, setelah membawa Indonesia tampil meyakinkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini Tuah Sinteyong dinantikan di Piala AFF 2024. Banyak pihak yang optimis bahwa Indonesia ini akan menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala AFF. Namun, nampaknya optimisme tersebut menemui berbagai kendala. Salah satunya adalah terkait pemain naturalisasi. Gelaran Piala AFF yang tidak masuk di kalender resmi FIFA membuat klub-klub luar negeri yang menjadi tempat pemain diaspora timnas Indonesia yang berkarir tak mau melepas pemainnya. Saudara, ada 33 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong menjadi bagian dalam skuad timnas Indonesia sementara. Mayoritas adalah pemain muda dari Liga Domestik baik Liga 1 maupun Liga 2. Nah, beberapa pemain di sini memang tercatat menjadi langganan timnas kelompok usia seperti Arkan Fikri, Ronaldo Kuateh, hingga Kakang Rudianto. Ada pula pemain yang untuk pertama kalinya memperkuat skuad Garuda seperti penjaga gawang Erlangga Setio dan Armando Obed Oropa, pemain asal PSBB Biak. Maksud kami PSBS Biak, saudara. Nah, bahkan pemain-pemain muda ini tidak pernah sekalipun mencicipi untuk tampil di turnamen sepak bola se-Asia Tenggara Piala AFF. Namun, perlu diingat bahwa 33 pemain ini masih akan diseleksi untuk mendapatkan 23 pemain dan membela Indonesia di Piala AFF nanti. Selain dihuni oleh pemain muda, skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF juga berisi pemain-pemain yang tampil di skuad senior dan berkarir di luar negeri. Bek Asnawi Mangkualam yang bermain di Port FC, Pratama Arhan pemain Swan FC, dan Justin Hapner yang main di klub Inggris Wolverhampton Wanderers U21. Pemain lain adalah Rafael Schreck yang bermain di Brisbane Roar, Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford United Inggris, dan Ivar Jenner yang dari FC Utrecht. Namun hanya Asnawi, Pratama Arhan, dan Marcelino yang pernah tampil di ajang Piala AFF. Namun kabar terbaru, dua pemain yang berkarir di luar negeri, Justin Hapner dan Ivar Jenner, terancam batal perkuat timnas Indonesia di ajang turnamen Piala AFF 2024. Ini karena Hapner tengah perkuat Wolves U21 di berbagai kompetisi sepanjang Desember. Sementara Jenner masih membela Jong Utrecht di kompetisi divisi kedua Liga Belanda, Eredivisie, hingga 21 Desember 2024. Sementara Rafael Schreck hanya bisa bermain jika Indonesia lolos ke semifinal. Namun PSSI memastikan pemain abroad lainnya, Asnawi dan Marcelino, tinggal menunggu waktu bergabung ke timnas. Sedangkan Pratama Arhan akan bergabung pada 1 Desember nanti. Meski beberapa pemain senior turut dipanggil oleh Sinteyong, tidak ada nama Martin Pas sebagai penjaga gawang. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu justru mempercayai gawang Indonesia dijaga oleh pemain-pemain yang berlaga di Liga Domestik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan Pas maksud kami ini butuh waktu istirahat 1 hingga 2 bulan dalam setahun sebagai waktu pemulihan. Pas disimpan agar tidak cedera saat membela timnas dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Sementara itu, saudara, media Vietnam ramai-ramai memberi respons terhadap langkah timnas Indonesia yang mayoritas dihuni oleh pemain muda di Piala AFF 2024. Media Vietnam VN Express ini menjelaskan pemanggilan pemain muda merupakan skenario Sinteyong meskipun harus kehilangan beberapa pemain kunci andalannya. Kabar ini menjadi keuntungan bagi Vietnam. Dengan diturunkannya mayoritas pemain muda dalam ajang Piala AFF, PSSI menargetkan timnas Indonesia bakal juara Piala AFF. Meskipun dibayang-bayangi target untuk meraih trofi kali pertama di tingkat ASEAN, pelatih timnas Sinteyong tetap memilih untuk menurunkan Garuda Muda. Langkah ini untuk menjaga regenerasi timnas, termasuk U22 ini yang akan dipersiapkan untuk SEA Games dan Piala Asia. Ya, jadi memang kalau berbicara kaitan target, pasti kita targetnya itu pasti pengen juara. Karena kalau tidak ada target, tentu itu tidak maksimal semuanya. Nah, kalau kaitannya dengan kesiapan dan persiapan,
Coach Shin sudah mempersiapkan itu semuanya, termasuk jadwal TC yang semula TC itu dilaksanakan tanggal 27, tetapi karena tanggal 27 bertepatan dengan pilkada serentak, maka dimundurkan tanggal 28 kita sudah mulai latihan. Dan saudara, demikian 3 topik pilihan berita utama dalam sepekan kali ini. Nantikan berita pilihan lainnya hanya di berita utama dalam sepekan ke depan. Kami akan kembali dengan informasi usai jeda mengenai seorang pengusaha kripto yang membeli karya seni pisang seharga 98 miliar rupiah. Dan yang lebih mencenangkan, saudara, ia langsung memakan